Halo sahabat Timnas Indonesia dan sahabat bola semuanya, selamat datang kembali bersama saya kembali Bang Parwi. Oke, kali ini saya akan membahas kembali tentang Timnas Indonesia kembali, dan juga kita akan membahas tentang di grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini setelah Timnas Indonesia dibantai Australia 5-1. Dan untuk Patrick Kluivert kali ini termasuk gagal ya dalam menjalani di match pertamanya. Oke, kali ini. Oke, kita akan membahas tentang, tapi sebelum kita membahas tentang Timnas Indonesia, tentang di grup C ini ya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah like dan juga subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda, karena memang karena memang tanpa Anda, tanpa subscribe Anda, tanpa Anda semuanya, channel ini juga tidak akan bisa berkembang apapun, dan kemungkinan juga tidak bisa berkembang dan tidak akan maju-maju. Tapi karena Anda, karena support dari Anda, saya juga bisa maju dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu support saya untuk membuat konten. Dan yang belum subscribe ya mohonlah subscribe, bantu subscribe channel ini agar secepatnya tembus 1000 subscriber ya, agar nanti bisa langsung. Oke, terima kasih dan untuk supportnya, dan saya akan selalu memberikan informasi terkini tentang sepak bola untuk Anda tentunya yang terupdate. Oke, terima kasih, dan jika ada saran dan kritik silahkan Anda tulis di kolom komentar. Jangan ragu-ragu untuk memberikan saran dan kritik apapun itu maupun pedas maupun apa, itu terserah Anda, karena itu saran dan kritik Anda itu akan membuat saya maju dan akan membuat saya lebih introspeksi dan akan membuat saya lebih baik lagi. Oke, kita akan langsung saja membahas tentang Timnas Indonesia. Oke, di sini ada grup C, ini adalah sangat menentu, dan untuk hal yang menentukan di sini adalah di grup C ini, dan untuk yang bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ini dan yang bisa masuk ke round keempat ini, kita mengincar ke round keempat ya, karena memang di round kedua ataupun di lolos langsung di juara di urutan klasemen kedua di grup C ini sangat-sangatlah berat untuk Timnas Indonesia, sangat dan amat sangat berat. Di situ itu tipis sekali, sangat-sangat super tipis jikalau lolos ke langsung ke Piala Dunia, ini sangat-sangat berat. Nah, jadi itu kita kemungkinan akan berebut di round keempat, melalui round keempat nanti mendatang. Dan untuk agar bisa lolos ke round keempat ini nanti akan ditentukan, ada 3 negara yang merebutkan hal ini, yaitu ada Indonesia, ada Timnas Indonesia tentunya ya, dan juga ada Bahrain dan juga Cina. Nah, di sini di 3 tim ini sendiri, maupun Indonesia maupun Bahrain ataupun Cina ini ya teman-teman ya, ini sama-sama mengoleksi 6 poin. Hanya perbedaannya di sini itu hanya selisih dengan gol atau produktivitas dan head to head. Nah, itu ya, head to head dan juga gol. Itu saja yang membedakan di grup C ini. Dan memang untuk penentuannya ada 3 tim ini, maupun Indonesia ataupun Bahrain dan Cina ini, penentuannya itu di tanggal 25 mendatang. Mau itu bisa lolos ke round keempat atau tidak, itu penentuannya hidup dan matinya itu di round di tanggal 25, karena memang kalau di Indonesia juga harus berjuang dengan Bahrain, dan juga di sini memang Indonesia juga jika mau lolos juga memang harus sangat berhati-hati, jangan seperti kemarin yang seperti motor rem blong, nah gaspol rem blong. Nah, untuk saya tidak menjelek-jelekan ya di sini, tapi jangan lupa ya teman-teman, jangan sampai menghujat untuk timnas kita, jangan menghujat untuk pemain-pemain kita ya, mohon sekali jangan menghujat. Berilah untuk tanggapan yang positif. Oke, di sini dan timnas Indonesia harus sangat berhati-hati, jangan sampai kemarin juga, terutama untuk Patrick Kluivert harus benar-benar berhati-hati dalam memilih pemain, harus benar-benar berhati-hati dalam memakai strategi, karena saya yakin juga nanti Bahrain juga akan memakai formasi sama seperti Australia. Mereka akan walaupun tidak sama persis, tapi mereka akan bermain defense. Mereka bermain defense dan mengandalkan counter attack itu, karena memang pengalaman yang ada dan itu berhasil, maka itu juga pasti akan ditiru oleh Bahrain.
Nah, jadi seperti itu. Jadi, dan apalagi kita juga seperti ketahui Bahrain juga sangat pandai untuk berakting. Nah, seperti itu. Dan juga demikian juga Bahrain tentunya tidak mau saja untuk menyerah begitu saja dengan Indonesia, karena mereka juga mengincar di round keempat agar bisa lolos ke round keempat. Tentunya tidak mau tersingkir, tentunya untuk Bahrain sendiri tentunya tidak mau tersingkir. Jadi ya memang harus benar-benar berjuang keras, karena memang ini juga sama hidup dan matinya Bahrain juga, karena memang Bahrain kalau kalah dengan timnas Indonesia ini juga bisa saja juga tersingkir, bisa tersingkir tentunya. Apalagi Cina juga nanti juga akan bertemu dengan Australia kalau tidak salah ya teman-teman. Ini ya juga harus memperjuangkan dengan Australia, dan tentunya di sini kalau Cina ini akan kembali menelan kekalahan, ini tentunya juga sama saja juga Cina ini juga akan tersingkir juga untuk Cina. Jadi ini pertandingan 25 ini sangat-sangat berharga dan sangat-sangat menentukan. Kalau mungkin pertandingan bertemu dengan Jepang lagi, bertemu dengan Jepang, ya, bertemu dengan Jepang, ini saya rasa berat untuk menang. Nah, sangat berat untuk menang. Itu Cina maupun Indonesia sangat berat, dan ternyata juga Bahrain juga ini juga pertandingan masih ada kesempatan kalau memang Bahrain, karena sudah mengantongi sama Jepang juga kalah 2-0, dan penentuannya yaitu adalah saat nanti Bahrain kalau ingin lolos juga penentuannya saat bertemu Cina dan juga Australia, ini nanti bisa menang tentunya. Dan sama juga timnas Indonesia juga, ini sebenarnya sama-sama mempunyai kans untuk lolos ke round keempat, tapi hal ini yang direbutkan ini bukan ke lolos langsung, tapi ke round keempat untuk maju ke tahap selanjutnya, itu yang diperebutkan ya teman-teman, ya bisa direbutkan ada 3 tim yaitu, karena memang Jepang memang sudah dipastikan lolos, Iran dipastikan lolos juga langsung ke Piala Dunia mendatang. Nah, itu dia tinggal. Dan untuk kita untuk mengejar poin dari Australia juga cukup berat ya. Kalau memang cukup berat untuk mengejar untuk poin, karena kita membutuhkan, kalau kita mendapatkan poin ya misalkan 12, misalnya 2 pertandingan kita menang, itu tidak akan bisa mampu untuk mengimbangi poin dari Australia, karena walaupun kita sama poinnya, tapi di sini kita kalah head to head sama Australia. Dan jalan-jalannya memang harus melebihi, poinnya harus melebihi. Dan kalau mungkin kita bisa meraih poin 13 itu bisa, kita bisa meraih poin 13 itu kita bisa lolos langsung. Tapi dengan catatan Australia di 2 pertandingan ataupun yang 3 pertandingan tersisa, Australia harus kalah beruntun. Itu dia ya, kalah beruntun ataupun 2 kali kalah 1 imbang, itu kita bisa. Dan kita bisa mengejar itu kalau kita 3 kali, lebih amannya 3 kali pertandingan kita bisa menang terus, apalagi melawan dari Jepang kita menang itu, tapi itu sangat berat dan sangat tidak mungkin. Jadi seperti itu. Dan di tanggal 25 ini sebenarnya memang patut kita saksikan, tidak hanya dengan pertandingan timnas saja, tapi dengan pertandingan dengan Cina juga, karena memang ini benar-benar menaruh posisi kita juga, berpengaruh dengan posisi kita. Semoga saja nanti Cina juga kalah, Cina ini juga kalah, itu doa kita. Seperti itu, dan kita menang. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu support dengan channel Bang Parwi. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah like dan juga subscribe, dan yang belum like subscribe silahkan like dan juga subscribe. Terima kasih. Salam sepak bola, salam olahraga, dan cahyo.